Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Syarunisa, NPM 251040354, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas D. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memenuhi tugas tafsir ayat ekonomi, yaitu membacakan surat Al-Hujurat ayat 9 dan 10 guna untuk memenuhi tugas dan sekiranya dapat disimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 9. Wa in ta'ifatani min al-mu'mina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baqat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatil lati tabghi hatta tafi'a illa amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minu ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'alakum turhamun. Ayat 9 memiliki arti, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian tersebut itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kemudian menurut tafsir Jalalain, dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin hingga akhir ayat. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu masalah, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari menaiki keledai kendaraannya. Lalu ia melewati Ibnu Ubay. Ketika melewatinya, tiba-tiba keledai yang dinaiki itu kencing. Lalu Ibnu Ubay menutup hidungnya, dan lalu maka berkatalah Ibnu Rawahah kepadanya, "Demi Allah, sesungguhnya bau kencing keledainya jauh lebih wangi daripada bau minyak kasturimu itu." Maka terjadilah antara kaum mereka berdua saling baku hantam dengan tangan terompah dan pelepah kurma berperang. Damir yang ada pada ayat ini dijamakan karena memandang dari segi makna yang dikandung lafal ta'ifatani, karena masing-masing taifah atau golongan terdiri dari sekelompok orang menurut suatu qiraat. Ada pula yang membacanya ikhtalata, artinya hanya memandang dari segi lafal saja. Kemudian jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Cara pertengahannya dan bersikap adil, janganlah memihak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kemudian pada ayat 10, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kamu mendapatkan rahmat. Menurut tafsir Jalalain, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah saudara dalam seagama. Karena itu damaikanlah antara kedua saudara kalian apabila mereka berdua
dua bersengketa. Menurut qiraat yang lain dibaca ikhwatikum, maksud saya artinya saudara-saudara kalian, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian mendapatkan rahmatnya. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.